supaya masalahnya cepat selesai, Loli cepat di rumah, Pak B bisa lihat setiap hari, ya kan? Ya udah. Ya. Kan saya udah bilang Laura itu sudah sadar dan dia bakal preskon. Kok Loli mau preskon ada yang ketakutan? Kenapa? Kalau emang nggak ngapa-ngapain dan tidak mempengaruhi pikirannya Laura, ya nggak usah takut, santai. Laura nggak dalam tekanan kok sekarang. Dia bebas. Pikiran dia sudah jernih. Dia sudah tahu mana yang salah dan benar. Jadi nggak usah takut. Kalau orang yang mau preskon ada yang ketakutan, kan lucu ya. Saya nggak percaya kalau LM, dalam ini Loli, sudah berbahagia. Kalau Nick Berni ngomong, nggak usah kita tanggapin lah. Saya kira ini adalah sebuah pembicaraan yang menurut saya, ya kalau bisa saya bilang, dia pembohong. Dia sudah janji 5 miliar. Tim saya sudah menagih itu. Masa lu nggak malu? Malu dong. Jawabannya nanti boleh juga dijawab oleh Fadel. Jawabannya, foto tersebut tidak kami percayai. Tampilkanlah foto NM dengan dengan LM. Tampilkan foto Nikita Mirzani dengan Loli. Lagi mesra-mesraan, lagi suap-suapan, lagi peluk-pelukan, maaf-maafan, itu baru keren. Kalau ini jadi serius di mata kami begini. Pertama, anak ini berhijab. Ketemu saya berhijab. Tiba-tiba tidak berhijab. Dan ini di-post. Apakah ini persetujuan dia? Kalian ingat ya? Ketika pertama kali saya dengan Rahmat, Kemen PPA, unit PPA, dengan safe house mengantar ke rumah sakit Polri, itu Loli komplain, Om, saya kan di sini di kamar ini ada CCTV di luar yang jaga. Saya kalau mau tidur gimana? Saya kan buka hijab. Segitunya dia. Saya nggak mau kelihatan rambut saya. Ini benar ini. Dan saya langsung keluar. Bicara dengan penjaga. Saya tanya, ini yang jaga banyak perempuan apa laki-laki? Oh, kita rata-rata perempuan. Tolong ya diberitahu kalau nanti ada laki-laki, info ke dalam. Biar Lolinya tidur, dia pakai hijab. Ini kata-kata Loli. Ada yang pernah melihat foto itu kok. Saya pernah perlihatkan. Dan nggak perlu saya menanggapi karena nggak penting buat saya dia mau bicara apa saja. Nggak penting, yang penting saya tahu dan ada yang pernah saya lihatkan fotonya, saya ada di situ. Nah, makanya ngomongan dia itu tidak kami respon seolah-olah itu adalah benar dan membuat kami kepikiran. Enggak lah. Nah, tetapi seandainya, catat nih ya, seandainya Loli dalam keadaan baik, dia sudah berbahagia, monggo, come on. Kita tidak juga harus mempersoalkan itu. Silakan, kalau itu demi kebahagiaan dia. Yang penting jangan ada intervensi dalam hidupnya Loli. Ini model cowoknya. Ini model cowoknya. Lagi syuting iklan? Lagi. Lucu lagi. Ini cantik deh, Shen. Ini cantik. Demi bikin baju. Gila ya, cewek keren nih. Ceng ke kamar Le. Aku orangnya gak pernah puji loh. Masa sih? Aku jadi make up sangat cantik dan pujian. Cakep ya, auranya keluar ya. Cakep sih ya. Oh my god, deg-degan ya Allah. Bagus Itu kan ada banget. sisa 2 kan. Ini dia yang aku tunggu-tunggu kak. Glossnya. Juga bikin. Ih cantik. Jadi pengantin tersantai juga sih. Karena udah percaya. Akad ini. Kita kan juga berimajinasi sendiri. Oh ini kan. Betul itu. Ih cakep ya. Terima kasih Kak Marle.
masyarakat menilai, menurut mereka saya sudah dipecat dengan tidak hormat. Menurut saya keluar dengan hormat. Kalau bicara tidak hormat itu kan menurut kata mereka. Tapi saya diberhentikan secara hormat karena saya dapat penghargaan dari beberapa organisasi advokat. Saya ditawari untuk menjadi pengurus dan anggota kehormatan dari berbagai organisasi advokat. Jadi kalau bicara tidak hormat itu dalil mereka. Kalau saya memang berhenti secara hormat. Karena 6 bulan sebelum saya diberhentikan hari ini, saya sudah mengundurkan diri beberapa kali. Ya, saya sudah mengundurkan diri dengan ketua DPD Haji Anwar ya, Bang Haji Anwar atau Dr. Haji Muhammad Anwar SAMH. Jadi saya sudah mengundurkan diri di grup 6 bulan lalu pada saat setelah tahun baru. Saya bilang saya ingin keluar di KAI karena memang saya ingin mendirikan organisasi baru, ya, yang namanya Pembasmi, gitu. Jadi Pembasmi sudah berdiri beberapa waktu lalu. Jadi niatan saya untuk mendirikan organisasi baru itu memang sudah lama karena saya melihat di KAI ini tidak ada harapan untuk memprotek anggotanya. Sejak peristiwa itu terjadi, itu kan sudah dibahas di tingkat DPP. Tingkat DPD sebenarnya kan kalau terhadap Saudara Firdaus memang banyak pengaduan, tapi belum dilaksanakan untuk dilakukan pemeriksaan di Dewan Kehormatan. Tapi terhadap persoalan ini yang menjadi isu nasional, ya ini menjadi hak prerogatifnya DPP, sehingga DPD tidak memiliki kewenangan lagi untuk mempertahankan anggota yang memang dinyatakan oleh DPP melanggar etik. Ya sebenarnya kan pemberhentian saya itu kan saya sebenarnya keberatan ya kalau saya ada niat lagi untuk meneruskan program saya di KAI. Sebenarnya saya keberatan banget karena caranya nggak profesional. Satu, diumumkannya di hari Minggu, ya kan? Pada saat orang libur, ya bukan jam kerja. Yang kedua, saya tidak pernah dipanggil oleh Dewan Etik di Provinsi Banten. Dan Ketua DPD Provinsi Banten, Haji Muhammad Anwar SAMH, mengatakan bahwa beliau juga sudah berdebat dengan DPP. Ya, karena beliau tidak melihat saya melanggar etik pada wilayah-wilayah tertentu. Kalau ada anggotanya yang salah, bukannya dibela malah dijeblosin. Tidak ada yang namanya kita dipanggil secara profesional ya untuk memeriksa kita di Dewan Etik ya, tidak ada sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Jadi Dewan Pimpinan Pusat memutuskan untuk melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada Saudara Firdaus. Tapi biarlah itu bergulir dengan sendirinya. Yang jelas hari ini saya sudah bergabung dengan Pradi WPI ya. Dan ada Pradi Perjuangan juga mengajak saya untuk bergabung, ada Pradi lain-lainnya. Tapi saya akhirnya bergabung dengan Pradi WPI, Pradi WPI. Terkait Pradi WPI itu masih termasuk dalam Pradi juga nggak sih Pak? Bagian dari Pradi. Pradi WPI apa itu Pradi WPI? Nah itu dari pihak Firdaus setelah setelah dia keluar dari KAI dia masuk ke Pradi WPI gitu. Salah satu organisasi advokat. Mungkin itu masih salah satu bagian dari Pradi atau bukan Pak? Pradi itu ya satu ya Pradi. Nggak ada Pradi A, Pradi B, Pradi C, nggak ada. Pradi ya Pradi. Lambangnya jelas itu yang ada lambang itu kan. Ya sudah jelas, nggak ada. Saya nggak tahu yang lain. Dan memang sudah beredar dia pindah ke organisasi namanya Firardi, Forum Era Warung Paralegal. Forum Era Warung Paralegal itu organisasinya.